Makanya sekali lagi saya tantang kalian, jika kalian ada yang mengaku atau ada yang berpikir bahwa ini adalah settingan makam buatan sendiri dari PBI, kemudian dihancurkan sendiri oleh PBI, ini adalah makam palsu yang dibuat PBI, silahkan kalian laporkan, kami tantang kalian. Kesepakatan suratnya kita jom ya, sandingkan kalau surat. Ini surat kesepakatan ya teman-teman. Jadi ini sudah melalui proses atau prosedur yang sesuai, tidak anarkis ataupun tidak bertindak sendiri, sudah melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Amma ba'dah, sahabat Arnyus, sahabat Dewi Laskar Sabilah dimanapun berada, dan para pribumi Nusantara yang peduli dengan negeri ini, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala aktivitas kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, lagi dan lagi ya, ini ada sebuah makam ya, yang diduga adalah makam yang palsu ya, yang baru muncul kurang lebih belum ada 2 tahun, sekitar 1 tahun lebih lah ya makam itu ada. Dan yang anehnya, makam itu adalah makam yang diklaim sebagai makam daripada Nyai Ageng Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani. Kalau dulu kan Habib gitu ya, bin Habib ini, bin Habib itu. Karena ini belum ada 2 tahun, maka makam ini dimunculkan sebagai binti Sayyid Yamani. Sejak kapan Yaman, anak-anak Yaman, putra-putra Yaman, putri-putri Yaman bergelar Sayyid? Sejak kapan? Sejak munculnya tesnya Kiai Mas. Makanya mereka yang dulu bangga dengan kehabibannya, kini berubah diri menjadi Sayyid. Karena mereka baru tahu bahwa keturunan Rasulullah yang asli itu bergelar Sayyid dan Sarif. Kalau perempuan ya Syarifah gitu ya. Jadi mereka itu selalu mendompleng nama-nama, baik itu dari kerajaan Mataram atau dari Mataram Islam lah, semacam itu, yang padahal tanpa dasar bukti. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah orang-orang kita pribumi sendiri yang menjadi jomus-jomus Pahlawi. Mereka yang ada di lapangan. Karena nggak mungkin Pahlawi langsung turun ke lapangan, bikin makam itu nggak akan mungkin. Pahlawi itu cerdik, Pahlawi itu licik. Mereka selalu menggunakan kaki tangannya untuk kemudian membuat strategi ya. Jadi nanti kalau ada tragedi dan lain sebagainya, ada permasalahan, maka Pahlawi bisa cuci tangan dari semua itu. Nanti kan sampai ke ranah hukum pun mereka bakal lolos karena apa? Mereka tidak turun tangan. Gitu ya. Makanya pinterlah jadi mukibin, pinterlah jadi pribumi Nusantara, jangan mau dimanfaatkan oleh Pahlawi. Oke, kita simak langsung videonya pembongkaran makam dari Ponorogo yang dilakukan oleh masyarakat dan teman-teman PBI Laskar Sabilah Ponorogo. Nah, ini ya, ini makamnya. Bentuk makamnya ini baru makamnya ya, Nyai Ageng Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani ya. Ini teman-teman PBI Laskar Sabilah. Jadi sekali lagi ya, PBI itu menjaga negeri ini. Kalau ada yang bilang ya bahwa itu makam dibikin sendiri sama PBI kemudian dibongkar, silahkan, saya tantang kalian untuk melaporkan ke kantor polisi. Ayo silahkan laporkan. Bagi kalian yang komen asal, silahkan kalian laporkan dengan dalih apapun, silahkan, monggo. Kalian menyewa advokat juga boleh ya, menyewa LBH juga boleh, silahkan. Saya tantang kalian kalau berani, silahkan laporkan ya. Jadi PBI itu benar-benar ingin menjaga negeri ini. PBI adalah orang-orang yang menjaga kehormatan NKRI, yang menjaga kehormatan para kiai-kiai pribumi Nusantara agar tidak diinjak-injak oleh kaum Pahlawi. Asal kalian tahu itu, bukan kami orang-orang PBI ini ingin mencari muka enggak. Kami adalah orang-orang yang terpanggil jiwa. Kami tidak mendapatkan bayaran spesial pun dari organisasi. Kami selalu mengeluarkan uang sendiri ya. Setiap acara kami mengeluarkan uang sendiri. Karena apa? Karena panggilan jiwa kami tidak ingin anak cucu kami teracuni oleh dusta-dusta Pak Pahlawi. Dengan siapa dulu? Dengan siapa dulu? Bapak siapa? Nanang, Pak Nanang selaku Ketua PWLS Ponorogo. Oke, gimana Pak Nanang makam tersebut? menurut info identifikasi pemilik tanah, bahwasanya nama
dari seseorang ketika itu setelah sholat asar itu dapat nama. Di awalnya hari itu bilangnya bermimpi bersih-bersih itu saja. Terus ditanyakan mungkin orang tua atau katanya ada makam. Terus disurvei ke sini, terus sholat asar, terus dapat nama. Dan kita pelajari tidak ada literatur dari makam tersebut ataupun keterangan-keterangan dari sesepuh tokoh di lingkungan sini tidak ada. Terus dari literasinya Mbak Rusalin yang katanya itu Rusalin itu bisa ditemukan Sondrowati binti Iman Al-Yamani. Berarti bukan istri daripada Ki Ageng Nursalim, ya. Padahal menurut informasi ada yang mengatakan dulu-dulu itu istri ya, berapa istri ya, itu yang keberapa kayak gitu. Terus terkait tentang pembangunan makam tersebut itu sudah berdiri berapa tahun, Pak? Kira-kira 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. Pembangunan itu tahu nggak perkiraan menghabiskan berapa dana atau ongkos atau duit? Nah itu kurang paham. Kurang paham, tapi itu kalau kita lihat sak truk itu loh, pasirnya itu loh sak truk. Kelihatannya kan ya cukup lumayan, karena dari kekerasan, semen dan lain sebagainya itu cukup kuat dan ada juga material besi. Untuk menghilangkan framing dan menghilangkan kata-kata yang mungkin akan di framing seperti bangun sendiri, buat sendiri, bongkar sendiri, kan ada yang ngomong seperti itu. Juga ada terkait tentang pembahasan wah PWI LS anarkis ya, kayak gitu. Kita mau tanya Pak Nanang terkait tentang makam ini ketika mau dibongkar, apakah sudah ada konsolidasi dengan aparat setempat, warga setempat ataupun bagaimana, gimana Pak Nanang? Jadi PWI LS itu yang jelas kita sesuai dengan ADART dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita dapat laporan dulu. Dapat laporan dari warga, kebetulan untuk Nyai Sondrowati kita laporan dari Pak Arianto pemilik tanah, terus kita tindak lanjuti ketemu dengan Pak Arianto apakah begini sesuai ini permintaan dari Pak Arianto. Nah, itu satu poin. Yang kedua, terus kita tindak lanjuti audiensi ke Pak Lurah sebagai pemangku otoritas tempat. Kemudian ketika audiensi sudah disepakati semuanya, maka kita lakukan langkah selanjutnya identifikasi. Kita pelajari dulu, pelajari yang akan kita bongkar. Sekiranya itu sudah cukup, maka tidak ada kok arogan, itu tidak ada. Karena ada sudah kesepakatan dari PWI, dari pemilik tanah, warga setempat, dan pamong desa. Di sini juga kita menghadirkan dari aparat kepolisian. Kemarin kita tembusan juga ke Kapolres, terus Kapolsek, bahkan Dandim, Ramil, kecamatan sudah kumpul. Jadi kita sudah sesuai kesepakatan dan aturan-aturan yang ada. Jadi kita sama-sama sepakat, kita juga bikin surat kesepakatan. Suratnya kita jom ya. Ini surat kesepakatan ya teman-teman. Jadi ini sudah melalui proses atau prosedur yang sesuai, tidak anarkis ataupun tidak bertindak sendiri. Sudah mulai. Oke, terima kasih Pak Nanang. Pada intinya begini Mas, saya dari Kasekuan. Jadi dengan Bapak siapa dulu? Pak Abdul Khalik. Pak Abdul Khalik, Kesepuhan PWI LS Ponorogo. Ya. Nih, Pak. Jadi begini, pada intinya PWI LS ini tidak mau untuk pembelokan sejarah. Ya. Jadi untuk meluruskan sejarah yang ada. Jadi nanti intinya ke depan anak cucu kita nanti tidak terbelokkan oleh
oleh sejarah-sejarah palsu begitu. Ya, jadi semuanya itu sudah ditelusuri dari ahli sejarah. Oke ya, sudah jelas ya bahwa PWI bertindak bukan asal-asalan, tapi sudah sesuai dengan prosedur ya. Sudah menemui kepala desa, kemudian tokoh masyarakat, dan juga sudah ada surat-surat resmi yang ditandatangani bersama atas kesepakatan, baru melakukan pembongkaran. Makanya sekali lagi saya tantang kalian, jika kalian ada yang mengaku atau ada yang berpikir bahwa ini adalah settingan makam buatan sendiri dari PWI, kemudian dihancurkan sendiri oleh PWI, ini adalah makam palsu yang dibuat PWI, silahkan kalian laporkan, kami tantang kalian ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.